Keimanan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, tidak nampak oleh kita seorang yang beriman atau tidak beriman. Akan tetapi keimanan itu, kata Rasulullah, sesuatu yang bersemayam di dalam hati, itu bisa dibuktikan dengan amal perbuatan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalah. أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan Jumat kedua di bulan Syawal ini juga masih berada di bulan Syawal di suasana Idul Fitri, kami mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'izin bi ridha rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa jami'a amalina. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Kita sekarang memasuki bulan Syawal. Bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan dilipat gandakannya ganjaran kita. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan mental spiritual kita telah kita lalui. Kemudian apakah di dalam bulan pendidikan tersebut kita ini termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang lulus dalam pendidikan tersebut dengan mendapatkan predikat al-muttaqin, predikat orang-orang yang bertakwa. Marilah dalam khutbah yang singkat ini sedikit kita muhasabah, kita melakukan introspeksi, kita melakukan penilaian pada diri sendiri.
bukan untuk mencemooh orang lain, untuk menghinakan orang lain atau menganggap rendah orang lain, tapi hendaklah kita bercermin dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dapat melihat sampai di mana hasil dari pendidikan Ramadan yang telah kita lalui. Sudahkah kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bertakwa bukanlah orang yang kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan penampilannya berubah seperti itu, atau dia hanya melaksanakan ibadah sholat terus seperti itu, atau puasa terus seperti itu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Akan tetapi kalau kita mau mengetahui bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa, hendaklah kita bercermin dengan Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri mereka yang bertakwa tersebut. Marilah kita cocokkan kepribadian kita ini setelah keluar dari bulan Ramadan, apakah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kriteria tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5, juga dalam surah Al-Baqarah 177 dan juga Al-Imran 133 sampai 136. Untuk itu marilah kita coba melihat cerminan daripada orang-orang yang bertakwa tersebut sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kita mungkin bisa saja mengklaim dirinya lah paling bertakwa, dirinya lah orang yang paling baik, dirinya lah orang yang paling mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian, menganggap bahwa diri kita ini paling hebat, paling suci, paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang paling mengerti, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Untuk itu, bagaimana kita bisa muhasabah, menilai diri kita apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Marilah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hakikat kebajikan, tentang hakikat keimanan, tentang hakikat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah yang disebut kebajikan itu adalah dengan hanya kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Ini ada kaitannya
Firman Allah ini asbabun nuzulnya adalah cemoohan orang-orang Yahudi di Madinah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Ka'bah Baitullah di Mekah setelah sebelumnya ketika Rasulullah di Mekah maupun 16 bulan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah masih menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu turun ayat yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kiblatnya ke arah Ka'bah Baitullah. Orang-orang Yahudi mencemooh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Mereka mengatakan kaum muslimin ini pelin-pelan. Kok dulu menghadap Masjidil Aqsa, sekarang menghadap Ka'bah? Andai kata kiblatnya yang dulu yang benar, kenapa harus berpindah? Andai kata kiblat yang sekarang yang benar, berarti sholat mereka itu sia-sia. Ini sengaja orang-orang Yahudi membuat tasykik, memberikan keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dikatakan kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi hakikat kebajikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wal malaika, beriman dengan para malaikat, wal kitab, dan beriman dengan Al-Qur'an, wan nabiyyin, dan juga dengan para nabi. Inilah yang kita sering sebut dengan rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, tidak nampak oleh kita seorang yang beriman atau tidak beriman. Akan tetapi keimanan itu, kata Rasulullah, ma waqara fil qalbi, sesuatu yang bersemayam di dalam hati, wa saddaqahul amal, itu bisa dibuktikan dengan amal perbuatan. Bisa saja seorang mengaku dia beriman, dia menampakkan, dibilang saya beriman, dia mengklaim dia beriman, tapi kalau imannya tersebut tidak bisa dibuktikan, maka keimanannya itu adalah merupakan keimanan yang palsu. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keimanan ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ciri berikut dari orang-orang yang bertakwa adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Keimanan adalah merupakan hablum minallah. Itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian dari keimanan ini adalah langsung Allah sebutkan wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan hartanya walaupun dia sangat mencintai harta tersebut, dia berikan kepada kerabat-kerabatnya, wal yatama, juga anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Jadi ini adalah pembuktian dari iman seseorang. Apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia beriman kepada yaumil akhir, dia beriman kepada para malaikat, dia beriman dengan Al-Qur'an, dia beriman dengan para nabi. Tentu keimanan ini dibuktikan dengan kemurahannya dia membantu sesamanya, berbagi dengan sesamanya. Jadi kalau orang menyatakan beriman kepada Allah tapi dia pelit, dia tidak mau berbagi dengan sesamanya, ketahuilah keimanannya itu belum bisa dibuktikan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin, dan juga kepada ibnas sabil dan wasailin, dan orang-orang yang minta. Wa fir riqab, dan juga memberikan kepada hamba-hamba saya ini pada waktu dulu yang akan memerdekakan dirinya dari perbudakan. Setelah itu, ciri yang berikutnya daripada orang-orang yang bertakwa adalah wa aqamas salata wa ataz zakah. Dia senantiasa mendirikan salat. Kalau di bulan Ramadan kita digembleng untuk selalu di siang hari berpuasa, di malam hari bangun malam, di malam hari menjalankan ibadah salat sunnah,
Maka di luar bulan puasa, ketika seorang itu benar-benar terdidik dari puasanya itu, dia akan tetap mendirikan sholat. Bukan setelah melaksanakan ibadah puasa keluar dari bulan Ramadan dia abaikan sholatnya. Jadi sholatnya tetap dia rajin, walaupun tidak ada sholat tarawih, tapi qiyamul lailnya dia rajin laksanakan, di samping tentunya salat-salat fardu yang dia tidak abaikan. Wa aqamas shalah wa ataz zakat, dan dia juga menunaikan zakatnya. Ya, karena zakat itu tidak mesti bertepatan di bulan Ramadan. Karena zakat itu bisa saja berada di bulan Syawal, berada di bulan Rajab, atau di bulan Maulid, atau di bulan apa saja, tergantung dengan situasi dan perhitungannya. Wa ataz zakah, ini adalah bukti dari keimanan seseorang dengan mengeluarkan zakat. Berikutnya, ciri dari orang yang bertakwa adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka menepati janji kalau mereka berjanji. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang komitmen dengan janjinya, tidak ingkar janji, tidak penipu, tidak berdusta, jujur di dalam bermuamalah. Inilah adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya dengan penampilan, dia pakai baju, dia pakai sorban misalnya, tapi dia menipu. Ini adalah bukan orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka memenuhi janjinya jika mereka berjanji. Berikutnya, ciri orang-orang yang bertakwa adalah wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ciri mereka, orang-orang yang bertakwa, adalah mereka sabar fil ba'sa, ketika mengalami kesulitan hidup. Ketika di bulan Ramadan dia digembleng, dididik untuk senantiasa bersabar, tidak makan sejak fajar hingga terbenam matahari. Walaupun dia merasakan lapar, tapi dididik supaya dia memiliki sensitivitas sosial. Dia bisa merasakan bagaimana orang-orang yang miskin itu, yang tidak makan kadang-kadang seharian atau kadang-kadang 2 hari, tidak ada makanan di rumahnya. Dididik kaum muslimin selama bulan Ramadan untuk sabar. Sabar ini bukan berarti pasrah. Banyak orang yang menyalahartikan arti sabar. Sabar artinya adalah as-sumudu wal istiqamatu was sabatu fi muwajahatil masyakil. Sabar itu artinya ulet, istiqamah, konsisten, dan juga teguh di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ini yang dikatakan sabar. Bukan sabar artinya nerima saja apa yang sudah dialami, tidak. Bagaimana orang yang sabar itu teguh, konsisten dalam perjuangannya, terus berusaha di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ini yang disebutkan sabar, yang kita selama bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar. Wassabirina fil ba'sa, sabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Wadh-dharra, sabar ketika mendapatkan musibah. Wahinal ba's, dan sabar ketika berperang atau ketika dalam perjuangan. Karena dengan kesabaran inilah seorang muslim bisa menjadi kuat. Seorang muslim bisa mencapai cita-citanya dengan kesabaran ini. Dan ini adalah merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, dari apa yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan hasil dari pendidikan di bulan Ramadan adalah
menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana ciri daripada ketakwaan ini adalah bagaimana keimanan kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih kokoh, kemudian menimbulkan rasa ihsan, senantiasa berbuat baik, dan juga al-muraqabah, merasa dihawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ciri daripada ketakwaan adalah al-ihsasul ijtimaiyah, menimbulkan rasa sensitivitas sosial terhadap sesama kita, mudah memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Juga ciri daripada orang yang bertakwa adalah bagaimana mereka itu senantiasa sabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Inilah ciri-ciri daripada ketakwaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala huwal barrur raufur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayya'u dhilal asy-syarafil asli biwaddihi wa hubbih. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur awliya'aka minal ulama'il mukhlisin wa kullal mujahidin fi sabili rabbil alamin. Allahumma wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim wansurhum ala a'daihim. Allahumma shattid sufufa a'da'il muslimin minal kafarati wal munafiqin wal musyrikin. Allahumma farriq jam'ahum wa shattid shamlahum wa zalzil qawa'idahum wa rudda kaydihim ala anfusihim waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma ij'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min awliya'ik fa inna awliya'aka la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.